Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Arif Nugroho dari kelas 6F dengan NIM 22010251189. Nah, di sini saya ingin melakukan dari hasil proses wawancara dari bimbingan konseling ini, yaitu tentang anak yang kecanduan bermain game, yaitu kayak PS di lingkungan rumah. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari hasil wawancara saya, yaitu dari lokasi layanan bimbingan ini, yaitu di lingkungan rumah, yaitu anak ini anak ini kelas berapa ya, kelas 3 SD. Jadi saya memahami masalah peserta didik ini. Dia itu kadang di rumah itu selalu setelah habis pulang sekolah ya dia pergi bermain game, yaitu ke PS, karena di situ dari faktor lingkungan teman yang selalu mengajak dia dan kurang dukungan dari orang tua juga. Jadi baik, selanjutnya, apakah si Deva ini lebih suka bermain game sendirian dibanding bersama teman atau sekeluarganya ya? Menurut si Deva ini dia lebih suka main sendiri, soalnya kalau main sama orang lain itu suka rebutan atau gak enak kalau kalah dah gitu. Jadi kalau sendiri ini dia bisa bebas pilih game yang dia mau, yang cocok kepada si Deva ini, jadi tidak ada yang mengganggu dalam bermain, kata si Deva ini. Terus, apakah si Deva ini bermain game setiap hari termasuk di hari sekolah? Iya, hampir setiap hari dia bermain. Kalau habis pulang sekolah biasanya langsung main sebentar, kadang bisa sampai malam kalau nggak disuruh belajar gitu. Baik, selanjutnya, saat bermain game PS, apakah si Deva ini pernah berkata kasar atau meniru ucapan negatif? Pernah sih, soalnya kadang gamenya ini bikin kesel, apalagi kalau kalah. Kadang juga ikut-ikutan dari omongan orang lain gitu, dari bermain game, dari pas dia bermain bareng, karena faktor teman itu sangat berpengaruh. Ya, suka meniru ucapan-ucapan dari temannya gitu. Baik, selanjutnya, apakah si Deva ini sering berteriak atau bersuara keras saat sedang bermain game? Iya, sering banget. Kadang kalau lagi seru atau menang suka teriak-teriak, soalnya jadi makin semangat kalau dalam bermainnya gitu, kalau kata si Deva. Selanjutnya, apakah si Deva mampu menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu tanpa terdistraksi game? Jadi si Deva ini kadang bisa, tapi sering juga lupa ngerjain PR kalau udah keasikan bermain PS. Biasanya dia itu belajar, kalau misalkan mengerjakan tugas ini ngerjainnya itu terburu-buru, apalagi kalau misalkan dia ini suka mengerjakan PR ini malam-malam gitu sebelum tidur. Nah, dia baru mengerjakan PR tersebut. Jadi si Deva ini mengalami gangguan konsentrasi dalam manajemen waktu akibat bermain game. Jadi ini menunjukkan perlunya pembinaan disiplin dan pembatasan waktu dalam bermain game PS tersebut. Apakah si Deva ini punya teman sebaya yang juga sering bermain PS? Iya, jadi teman-temannya ini suka main game. Jadi kadang si Deva ini suka udah janjian kepada temannya yang di rumah itu sering bermain game PS. Jadi si teman ini kadang suka mengajak si Deva dalam bermain. Jadi lingkungan si Deva ini juga kayak mendukung gitu kebiasaan bermain game, yang bisa memperkuat ketergantungan, membuat perubahan perilaku lebih sulit tanpa pendekatan kelompok gitu, si Deva tersebut. Lalu, apakah si Deva ini menunjukkan tanda-tanda ketergantungan bermain PS jika tidak diizinkan bermain? Iya, kalau nggak boleh main, si Deva ini suka uring-uringan lah, suka ngambek atau marah, justru malah kayak nggak mood lah kalau misalkan disuruh-suruh sama orang tuanya gitu untuk berhenti. Jadi rasanya ini kayak nggak enak gitu kepada anaknya ini kalau misalkan kalau nggak main PS.
Jadi si Deva ini perlu adanya indikasi ketergantungan atau kecanduan ringan terhadap game yang bisa berkembang menjadi masalah lebih serius jika tidak ditangani dengan benar gitu. Selanjutnya, apakah si Deva ini mendapatkan batasan durasi bermain game PS dari orang tua secara konsisten? Uh, jadi si orang tua si Deva ini nggak selalu sih, kadang dibolehin sama orang tuanya kalau misalkan makin lama dalam bermain game PS, kalau orang tua lagi sibuk. Tapi kalau mereka lagi marah atau capek baru dilarang main itu dari orang tuanya. Jadi aturan orang tua yang tidak konsisten ini kayak bisa menyebabkan anak sulit memahami batasan yang jelas. Jadi hal ini nih bisa membuat si Deva ini menantang otoritas dan mengabaikan tanggung jawab bagi perkembangan si Deva tersebut. Selanjutnya, apakah si Deva ini sudah menyediakan alternatif kegiatan apakah orang tua si Deva ini sudah menyediakan alternatif kegiatan yang menarik di luar game PS ya? Jadi si orang tua Deva belum banyak sih. Kadang diajak jalan atau disuruh bantu masak, tapi si Deva ini tetap lebih memilih bermain PS. Jadi kurangnya alternatif yang menarik yang membuat si Deva, si anak ini tetap memilih game sebagai hiburan utama. Jadi orang tua ini perlu didorong untuk lebih aktif mengarahkan anak ke kegiatan fisik, seni atau sosial bagi mereka gitu. Selanjutnya dari hasil pertanyaan, yang pertama itu apakah si Deva ini suka bermain PS secara sembunyi-sembunyi? Iya, kadang kalau ibunya lagi sibuk atau tidur, dia ini cepat-cepat nyalain PS-nya biar bisa main sebentar. Soalnya biasanya nggak boleh lama-lama kalau misalkan ada ibunya lagi di rumah atau lagi bangun gitu dalam bermain PS. Baik, selanjutnya apakah si Deva ini mudah marah atau kesal ketika dilarang bermain game yaitu PS? Iya, kadang suka kesel kalau lagi seru-serunya terus disuruh berhenti. Tapi nanti juga biasa lagi sih, cuma awalnya aja marah gitu. Baik, selanjutnya di sini apakah si Deva ini memiliki jadwal rutin jelas antara bermain, belajar dan istirahat? Jadi dalam pertanyaan tersebut tuh gak terlalu, kadang si Deva ini langsung main kalau pulang sekolah. Jadi belajarnya ini dinanti-nanti terus. Jadi kadang sampai lupa dalam mengerjakan PR setelah pulang sekolah, dan justru kadang mengerjakannya itu malam-malam gitu, mengerjakan PR-nya kalau misalkan ada PR dari gurunya di sekolah gitu. Saat tidak memegang HP, si Deva ini apakah tetap menonton YouTube melalui TV atau gimana, tidak bermain PS gitu? Iya, kadang nonton TV, kadang dia juga selalu mengandalkan PS itu untuk bermain, apalagi kalau lagi bosan gitu si Devanya ini, si anaknya ini. Apakah si Deva ini lebih sering bermain PS di luar rumah dibanding di dalam rumah? Jadi iya, seringnya main di rumah temen, soalnya PS yang di rumah itu jarang nyala kata si Deva ini. Jadi kalau pengen main, si Deva ini main ke rumah yang punya PS, ke rumah temannya yang memiliki PS gitu. Siswa ini si Deva ini berapa lama dia biasanya menghabiskan waktu dalam bermain game di rumah yaitu PS? Dia sekitar 4-5 jam. Biasanya setelah pulang sekolah, banyak teman yang selalu mengajak dia untuk bermain PS tersebut. Kenapa dia suka bermain game PS ya? Karena kata dia tuh mereka seru ya, terus kadang bisa bermain bareng dengan temannya kalau lagi bosan atau capek belajar, jadi senang dalam bermain game, pokoknya sampai lupa waktu dalam bermain gitu. Apakah dia tetap mengerjakan PR belajar meskipun suka bermain game? Kadang iya, tapi kalau keasikan main jadi lupa ngerjain PR atau belajarnya malam-malam gitu. Ada saran dari orang tua sering bermain game itu mereka diperbolehkan atau enggak?
Tapi kadang dimarahin juga kalau kelamaan main, tapi biasanya kalau udah malam baru disuruh berhenti gitu. Itu jadi kesalahan dari orang tuanya juga. Dalam bermain PS ini mengganggu belajar di sekolah. Kadang pas di sekolah ini kata dia tuh kadang pas di sekolah jadi ngantuk atau kepikiran game terus. Jadi dia ini susah fokus dalam belajarnya karena pikiran dia itu hanya untuk bermain game setelah pulang sekolah gitu. Jadi si anak ini pernah dilarang oleh orang tuanya tidak boleh bermain game. Si anak ini pernah bilang kalau dilarang itu dia kesal karena apa ya, kayak punya dunia ini bermain padahal masa-masa dia itu untuk belajar. Jadi kalau dibilangin baik sama ibunya dia bisa berhenti, tapi kalau dia lagi asiknya bermain game, lagi seru, itu susah kalau disuruh berhenti. Tapi apakah dia ini punya waktu khusus buat belajar di rumah? Dia ini bilang si Deva jarang, karena biasanya belajar kalau ada PR aja, kalau nggak ada ya main game terus-terus aja gitu. Oke, di sini dari hasil wawancara ini saya mendapatkan siswa yang bernama Deva, yaitu dia menduduki kelas 3 bangku sekolah dasar. Dia ini punya masalah ketergangguan dalam di sekolah dalam belajarnya. Dia ini sering tidak fokus dalam belajar karena di lingkungan rumahnya ini dia pernah berkata bermain game, yaitu PS, yang dimana kadang dia setelah pulang sekolah ini sering mengantuk. Jadi dalam PS, motivasi dalam bermain PS kata dia ini karena untuk hiburan semata dari masalah atau karena dia bisa apa ya, lebih asik dalam bermain PS dibanding dalam belajarnya. Dia ini bermain PS ini dia ini main PS ini menghabiskan waktu 4 sampai 5 jam. Jadi kalau misalkan kadang dia tuh kalau ada PR atau ulangan itu dia tetap bermain. Kadang dia suka lupa dalam belajar karena dia keasikan dalam bermain tersebut. Untuk itu pernah ditegur orang tua atau guru karena main PS itu, iya kadang dia sering dimarahin karena nilainya itu turun terus. Dia tidak fokus dalam belajarnya. Kadang dia ini kadang suka lihat apa ya, kurang dukungan dari orang tuanya itu. Jadi PS ini sangat berpengaruh, soalnya jadi males buka buku karena maunya main terus gitu. Apakah anak ini apakah anak ini sering bermain game PS di rumah? Ya, jadi hampir setiap hari dia main PS, ya, apalagi kalau tidak ada orang tua atau ayahnya belum pulang. Nah dia tuh suka berlebihan, kadang tidak ingat waktu pulang gitu. Dia ini dari bermain PS itu setelah pulang sekolah itu jam 12 itu kadang dia selalu berpikiran bermain PS terus menerus gitu. Jadi sangat mengganggu. Jadi bagaimana pengaruhnya terhadap kegiatan belajarnya itu sangat mengganggu karena dia ini jadi malas belajar, jadi nilai sekolah itu turun terus dan sering lupa yang namanya tugas. Dia kadang sampai tidak mengerjakan tugas-tugas tersebut. Selanjutnya, sudah pernah mencoba membatasi waktu main. Dari si orang tua ini sudah, tapi dari orang tua ini kami batasi 1 jam. Tapi dia sering curi-curi waktu saat orang tua itu tidak ada. Bagaimana cara menyikapi hal ini ya? Dia mulai buat aturan, jadi PS hanya boleh dimainkan kalau PR sudah selesai gitu. Dan orang tua ini awasi lebih ketat sekarang. Jadi
Dalam bermain PS ini si anak ini terlihat mengganggu belajarnya karena dia ini salah satu memang mengakui sering main PS sampai malam.